Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Fateka Maulana Armedio Koya. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Ini saya akan membahas mengenai sebuah kasus ya teman-teman, sebuah kasus yang dimana itu adalah menyangkut mengenai kasus bullying gitu. Kasus bullying, tapi yang gongnya adalah kasus bullying ini dilakukan di sekolah dasar. Bayangin, siswa sekolah dasar itu sudah melakukan bullying. Nah, kalau mau tahu lebih dalam kasusnya seperti apa atau rangkumannya seperti apa, ditunggu saja, oke? Semuanya. Jadi, kali ini kasusnya itu terjadi di Kabupaten Solok, gitu, di SD AIE Balukambang. Jadi di SD tersebut itu ada seorang anak siswa SD itu yang dianiaya atau dibully ya, lebih tepatnya dibully oleh beberapa temannya di kelas gitu. Dan mirisnya itu adalah bullying itu tidak hanya dilakukan sekali teman-teman, ternyata dilakukan beberapa kali hingga akhirnya siswanya itu melaporlah ke orang tuanya, mengakibatkan siswa itu akhirnya tidak mau bersekolah lagi. Oke, mungkin mengulas lebih dalam ya teman-teman, mengulas lebih dalam mengenai kasus bullying ini. Sebenarnya kasus bullying ini itu udah sangat sering terjadi di khususnya di Indonesia ini. Cuman ya teman-teman, yang lebih menyakitkan hati kita semua itu kenapa siswa SD yang notabene atau umurnya 6 sampai 12 tahun yang dimana masa-masanya itu masih masa-masa bermain bersama teman-teman, justru mereka bisa melakukan bullying gitu. Nah, sebenarnya ini salah siapa sih? Sebenarnya apa yang salah dari kasus-kasus seperti ini? Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman semuanya, setelah tadi melihat videonya gitu ya, terus juga setelah pemaparan dari saya gitu. Jadi di sini mungkin kita sedikit analisis ya teman-teman semuanya gitu. Jadi dalam perspektif pendidikan ini tuh sangat keluar dari jalur yang sebenarnya pendidikan itu ada teman-teman gitu. Karena kenapa? Karena di usia SD itu memang usia-usia adalah usia bermain. Tapi kenapa usia bermain itu malah mereka bisa melakukan kegiatan atau perilaku yang keluar dari jalannya siswa SD gitu. Itu dari perspektif umum pendidikan gitu. Sedangkan ketika kita melihat nih, saya kan mahasiswa bimbingan konseling ya teman-teman ya. Jadi ketika melihat perspektif dari bimbingan konselingnya juga gitu, tampaknya belum ada layanan konseling gitu, layanan konseling yang memadukan atau yang menuju pada layanan preventif atau pencegahan gitu, dimana seharusnya siswa di masa-masa seperti itu memiliki sosio-emosional yang terikat oleh teman-temannya gitu teman-teman. Jadi harusnya ada layanan preventif dari mungkin konseling gitu. Kalau memang nggak ada konseling ya berarti guru yang ada di situ ya teman-teman ya, mau nggak mau gitu, karena memang di Indonesia ini SD mana sih yang ada guru BK-nya? Paling SD yang terkenal lah, SDIT atau SD yang memang itu unggulan gitu, yang ada cuma itu. Nah, gimana kalau memang di SD itu tidak ada guru BK? Harusnya guru, kepala sekolah yang mengatur lalu memberikan arahan kepada gurunya. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa mengundang guru BK yang ada di sekolah lain, atau enggak, sekarang kan banyak nih teman-teman mahasiswa BK yang mungkin menganggur gitu, mohon maaf istilah katanya, belum ada pekerjaan, undang saja gitu untuk melakukan layanan preventif guna membangun membangun pengertian bahwasanya bullying itu tindakan kriminal, sudah masuk tindakan kriminal teman-teman, sudah masuk di mana tindakan ini tuh tidak sejalan gitu dengan masa perkembangan anak seusianya gitu. Jadi dari awal harus ada pencegahan gitu, layanan pencegahan. Kedua, ini menunjukkan nih teman-teman, menurut saya ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah itu belum adanya suatu sistem advokasi yang bagus gitu, karena ternyata ada ketimpangan teman-teman. Kalau kita saya telusuri ya lebih lanjut, ternyata korbannya itu anak yatim. Dan di sini dijelaskan bahwasanya terdapat ketimpangan relasi sosial, di mana ternyata yang dibully ini adalah anak yatim dan yang membuli adalah anak-anak yang orang tuanya lengkap begitu. Jadi lingkungan sekolahnya juga tidak mendukung dari teman-temannya gitu. Dan dari lingkungan sekolah
atau stakeholder yang ada gitu itu juga nggak mendukung karena apa? Karena siswanya itu nggak berani loh teman-teman, dia nggak berani ngomong ke gurunya, dia ngomongnya langsung ke ibunya gitu, ke ibunya langsung. Jadi dari apa, layanan advokasi itu nggak ada dari sekolah gitu. Maka kenapa gitu? Woi guru, mungkin kalau SD itu biasanya wali kelas ya, kenapa wali kelasnya itu tidak pernah bertanya, tidak pernah memperhatikan gitu, dan mungkin korbannya sudah pernah tapi belum ditanggapi dengan serius gitu. Nah ini yang harus diperbaiki teman-teman. Makanya dari itu karena dampaknya yang ada ya teman-teman, kabarnya dampaknya yang ada itu korban mengalami tekanan mental yang dimana menyebabkan korbannya itu nggak mau sekolah lagi. Bayangkan ini cuma satu anak SD. Bayangkan ketika istilah katanya satu SD di Indonesia itu masing-masing punya permasalahan kayak gini, apa yang terjadi? Pasti banyak anak-anak yang kehilangan rasa aman gitu, sehingga mereka akibatkan tekanan mental yang ada. Bayangkan kalau satu SD satu murid aja yang diperlakukan seperti ini, habis anak-anak Indonesia jadi generasi cemas gitu teman-teman. Jadi memang dampaknya cukup berat ya gitu. Jadi mungkin simpulan atau rekomendasi yang dapat saya berikan ke depannya gitu, mungkin ke depannya dari sistem pendidikan Indonesia dulu ya, sistem pendidikan Indonesia itu harus menerapkan atau istilah katanya mengadakan adanya guru BK di sekolah dasar, karena mental, terus psikis, terus kognitif itu dimulai dari sekolah dasar. Ketika tidak dimulai dari sekolah dasar itu susah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada pendampingan secara berkala oleh sekolah-sekolah yang ada gitu, untuk menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang penuh advokasi untuk apa? Melindungi hak-hak siswa teman-teman. Tuh. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Fatika Maulana Hidayah. Mungkin mohon maaf ketika ada salah kata atau salah penyampaian atau kurangnya penyampaian dalam yang saya berikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan mahasiswa BK.